Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbulan Harahap dari Administrasi Publik Angkatan 2019. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Ekologi Administrasi. Yang pertama, pertanyaannya yaitu, apa yang Anda pahami tentang ekologi administrasi? Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haskell, seorang biologis Jerman pada tahun 1869. Kata ekologi terdiri dari kata oikos dan logos. Oikos yaitu rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos telaah atau studi. Jadi ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk. Biasanya ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Lingkungan ini dapat dibagi dalam 3 kelompok dasar sangat menonjol, yaitu 1. Lingkungan fisik, 2. Lingkungan biologis, 3. Lingkungan sosial. Sedangkan ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi. Menurut Prof. F.W. Fricks menyebutkan ada 5 hal yang mempengaruhi kerja suatu sistem dalam ekologi pemerintah. Yang pertama, keadaan penduduk, dan yang kedua, struktur sosial, yang ketiga, sistem ekonomi, keempat, ideologi negara, dan yang terakhir, yang kelima, sistem politik. Pertanyaan yang kedua yaitu, salah satu dimensi strategis dari administrasi publik adalah dimensi lingkungan. Apa yang Anda pahami tentang dimensi ini? Menurut saya ada 2 dimensi lingkungan organisasi di mana organisasi itu berada, yaitu pertama, dimensi lingkungan yang dipandang sebagai karakteristik dasar lingkungan organisasi. Dan yang kedua, dimensi lingkungan secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan organisasi dan dikenal dengan kondisi khusus lingkungan organisasi. Kondisi umum lingkungan menggambarkan dimensi lingkungan yang melatar belakangi perkembangan organisasi, misalnya kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat urbanisasi, dan sistem ekonomi. Sedangkan kondisi khusus ekonomi berkaitan erat dengan perkembangan organisasi. Ini mencakup antara lain kondisi teknologi, sistem hukum, kondisi politik, kondisi ekologi, dan kondisi budaya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana adaptasi administrasi publik terhadap ekologi? Menurut saya, adaptasi administrasi publik kepada ekologi meliputi 5 tahap terhadap perkembangan paradigma dengan publik dan peningkatan kepekaan terhadap lingkungan. Konsep adaptasi adalah konsep dinamis yang dapat berubah berdasarkan kepentingan manusia dan masyarakat. Harus berkembang sesuai dengan perubahan perilaku manusianya sendiri. Strategi yang dikiranya perlu diupayakan oleh lembaga-lembaga administratif dalam menghadapi era globalisasi, yaitu pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan yang ketiga, peningkatan kepekaan terhadap lingkungan. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu, sepengetahuan Anda, apakah kaitan antara ekologi administrasi dengan pembangunan berkelanjutan? Menurut saya,
Ekologi administrasi negara yaitu suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintah vertikal, horizontal, dan dengan masyarakatnya. Ekologi pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem ilmu yang mempelajari interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup. Disebut ekologi pembangunan manusia baik sebagai subjek maupun objek pembangunan merupakan bagian ekosistem. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui konversi sumber daya alam hayati secara global. Konsep pembangunan berkelanjutan fokusnya adalah membuat hubungan antara pemenuhan kebutuhan dunia miskin dan pengurangan keinginan dari dunia kaya. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.